Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari gerak melingkar. Gerak melingkar itu adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Kemudian ketika kita mempelajari besaran-besaran dalam gerak melingkar, ada beberapa besaran yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan benda dalam 1 detik. Banyaknya putaran yang dilakukan oleh benda dalam waktu 1 detik yang dirumuskan dengan F sama dengan seperti atau N per T. N jumlah putaran, T waktu lamanya berputar, sementara T besar adalah periode. Kemudian besaran yang berikutnya adalah periode. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan 1 putaran, di mana T itu adalah 1/F atau T per N. Kemudian yang berikutnya adalah percepatan atau kecepatan linier. Kecepatan linier adalah kecepatan yang arahnya selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari. Besarnya adalah omega kali R atau 2πfr atau 2πr per T. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah kecepatan yang selalu berimpit dengan lintasannya dan bergantung kepada jari-jari. Omega itu adalah 2πf atau 2pi per T. Kemudian ada lagi namanya percepatan sentripetal, adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal itu dirumuskan dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat R. Yang berikutnya adalah gaya sentripetal, adalah gaya yang selalu menuju pusat lingkaran. Besarnya gaya sentripetal boleh dirumuskan dengan massa dikali percepatan sentripetal atau massa dikali kecepatan sudut kuadrat dibagi jari-jari atau massa dikali kecepatan sudut kuadrat dikali jari-jari. Oke, kemudian kita lihat contohnya, contoh soalnya. Nih, sebuah benda yang massanya 10 kg melakukan 240 putaran per menit atau RPM pada sebuah lingkaran yang jari-jarinya 2 meter. Tentukanlah frekuensi, periode, kecepatan sudut, kecepatan linier, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Maka kita buat dulu yang diketahui dari soal ini. Yang pertama massanya 10 kg, kemudian jumlah putarannya 240 per menit, berarti waktunya 1 menit, kita rubah ke detik, lalu jari-jarinya 2 meter, R-nya 2 meter. Lalu ditanya frekuensi, berapa periode, berapa kecepatan sudut, berapa kecepatan linier, berapa percepatan sentripetal, dan berapa gaya sentripetal. Jadi kita buat frekuensi adalah jumlah putaran per waktu. Jumlah putarannya 240, waktunya 60, berarti 4 Hz. Kalau sudah dapat frekuensi, untuk mencari periode kita buatlah seperfrekuensi. Berarti 1/4 atau 0,25 sekon. Kemudian kecepatan sudut adalah 2πf. 2pi dikali 4 adalah 8pi radian per detik. Sementara kecepatan liniernya adalah kecepatan sudut dikali jari-jari. Kecepatan sudutnya tadi dari bagian C adalah 8pi, jari-jarinya 2 berarti 16pi meter per sekon. Kemudian percepatan sentripetal adalah omega kuadrat dikali R atau kecepatan ini sudutnya dikuadratkan dikali R, berarti 8pi kuadrat dikali 2. 8 kali 8 64, pi dikali pi kuadrat dikali 2 berarti 128pi kuadrat meter per sekon. Maka gaya sentripetalnya adalah massa dikali percepatan sentripetal. Massanya 10, percepatan sentripetalnya 128 pi kuadrat berarti 180 pi kuadrat Newton. Itulah contohnya. Kemudian gerak melingkar itu dibagi atas 2 bagian besar. Yang pertama adalah gerak melingkar beraturan atau GMB dengan ciri-cirinya lintasannya berbentuk lingkaran dan kecepatan sudutnya tetap yang dirumuskan dengan theta sama dengan omega dikali T. Ini sudut yang ditempuh, satuannya dalam radian. Kemudian omega itu kecepatan sudut,
kemudian T itu waktu. Jadi ciri-ciri gerak melingkar beraturan itu adalah kecepatan sudutnya itu selalu tetap atau konstan. Yang kedua adalah gerak melingkar berubah beraturan. Ciri-cirinya lintasannya berbentuk lingkaran, kecepatan sudutnya berubah-ubah, percepatan sudutnya atau alpanya tetap. Jadi percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut setiap detik. Atau dirumuskan alfa adalah kecepatan sudut terakhir dikurang kecepatan sudut awal dibagi waktu. Atau kecepatan sudut terakhir adalah kecepatan sudut awal ditambah percepatan sudut dikali waktu. Atau jarak sudut yang ditempuh adalah kecepatan sudut awal dikali waktu ditambah setengah alfa percepatan sudut dikali T kuadrat. Atau omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat dikali 2 alfa dikali posisi atau jarak sudut yang ditempuh. Contohnya seperti ini. Sebuah piringan berputar dengan kecepatan sudut awal 44 radian per sekon. 4 detik kemudian kecepatannya menjadi 12 radian per detik. Tentukanlah percepatan sudutnya, kemudian kecepatan sudutnya setelah 10 detik, kemudian sudutnya setelah 10 detik. Jadi kita buat diketahui. Ini kecepatan sudut awal, simbolnya omega 0, 4 radian per detik. Kemudian kecepatan sudut akhir 12 radian per detik. Lamanya dia bergerak 4 detik waktunya. Jadi ditanya berapa percepatan sudut, berapa kecepatan sudutnya setelah 10 detik, dan berapa sudut yang ditempuhnya setelah 10 detik. Jadi kita buat alfa sama dengan omega T dikurang omega 0 per T, 12 dikurang 4 dibagi 4, 12 dikurang 4, 8 dibagi 4, 2 radian per sekon kuadrat. Kecepatan sudutnya setelah 10 detik adalah kecepatan sudut awal ditambah alfa T 4 ditambah alfanya 2, T-nya tadi 10, 2 kali 10, 20 tambah 4, 24 radian per sekon. Sementara sudutnya yang ditempuh adalah omega T ditambah setengah alfa T kuadrat. 4 dikali 10 ditambah setengah dikali 2 kali 10 kuadrat. 4 kali 10, 40 tambah 10 kali 10, 100 kali 2, 200 kali setengah 100. Jadi di sini 140 tambah 100, 140 radian per sekon. Sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Salam sehat, tetap semangat ya nak. Terima kasih.